Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Iyadan billahi minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan hari Jumat yang merupakan hari terbaik yang Allah jadikan dalam setiap pekan, maka kita berkumpul di Masjid Imam Muqbil Al-Wadi'i di Darmasraya, Sumatera Barat. Maka ketahuilah ya ibadallah, Allah telah menjadikan bagi mereka orang-orang yang menghidupkan syiar-syiarnya menjadi orang-orang yang bertakwa kepadanya. Kama qala ta'ala, dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Maka yang demikian itu, barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka termasuk dari ketakwaan kepada Allah. Maka dari syiar-syiar yang sangat jelas adalah dengan membangun masjid dan takmiruha dan menghidupkannya. Maka pembangunan masjid dan menghidupkan dari masjid tersebut adalah suatu syiar yang sangat jelas di dalam Islam, dan orang-orang yang membangunnya dan orang-orang yang menghidupkannya dengan menghidupkan sholat berjamaah padanya, dengan menghidupkan dari pelajaran-pelajaran yang ada padanya, dengan membersihkan dari masjid tersebut, maka ini termasuk dari keutamaan. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Maka masjid dari syiar Allah yang sangat dominan, karena tidaklah perintah untuk melaksanakan sholat 5 waktu bagi laki-laki berjamaah, dan sunnah bagi perempuan jika aman tidak terjadi fitnah, seperti Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raqiin. Maka tunaikanlah salat 5 waktu kalian, dan bayarlah zakat-zakat kalian, dan salatlah kalian berjamaah, warka'u ma'ar raqiin, ruku salat bersama orang-orang kaum muslimin yang lain. Maka dengan adanya masjid dijadikan oleh Allah untuk menunaikan salat berjamaah sesama kaum muslimin di daerah kaum muslimin dari ekosistem tertentu.
Dan lebih besar dari ini, seperti masjid-masjid yang didirikan padanya sholat Jum'ah. Dan ini lebih luas lagi. Dan ini dari keutamaan mendirikan masjid. Maka di dalam Al-Quran juga disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Maka wahai orang-orang yang beriman, jika dipanggil oleh muadzin dengan adzan yang masuk kepadanya waktu zuhur, fas'au ila dzikrillah, maka wajib bagi kalian untuk datang ke masjid melaksanakan sholat Jum'ah dan juga khutbah Jum'ah, wadarul bai', dan meninggalkan jual beli dunia. Maka dari dua ayat ini menjadi pendalilan tentang urgensinya pada suatu ekosistem kaum muslimin adanya masjid untuk melaksanakan sholat kewajiban 5 waktu berjamaah, dan juga untuk melaksanakan sholat Jum'ah yang lebih luas berjamaah di masjid. Dan itu sholat 5 waktu dan sholat Jum'ah tidak bisa didirikan kecuali dengan adanya masjid. Maka pembangunan masjid bagi kaum muslimin adalah perkara yang sangat urgen. Dan Allah tadi menyatakan fa innaha min taqwal qulub, bahwa dia termasuk dari ketakwaan kepada Allah Jalla wa Ala. Dan di sini kita akan masuk kepada keutamaan bagi mereka orang-orang yang membangun masjid dan juga takmirul masjid, menghidupkan masjid. Maka dari keutamaan terbagi menjadi keutamaan di dunia dan juga keutamaan di hari akhirah kelak. Maka dari keutamaan yang kita inginkan sekarang langsung kepada hari akhirah, agar kita mengetahui puncak bagi mereka orang-orang yang membangun masjid dan menghidupkan masjid dan memuliakan masjid, takmirul masjid. Kama jaa fi sahihain an Utsman ibn Affan, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Utsman ibn Affan, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man bana masjidan lillahi banallahu lahu masjidan mithlahu fil jannah. Maka barang siapa seseorang yang membangun masjid untuk Allah di dunia ini, maka Allah akan membangunkan semisalnya kelak di surga. Maka hadis ini hadis yang agung, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, mereka orang-orang yang membangun masjid sesuai dengan kadarnya dan sesuai dengan tenaga ataupun dana ataupun keringat yang dia kucurkan untuk membangun masjid tersebut, maka Allah akan membangunkan semisalnya di surga. Maka ini adalah keutamaan yang sangat besar. Pertama, di dalam hadis ini penyebab masuk surga membangun masjid. Dan yang kedua, Allah akan membangun baginya bangunan di surga. Tidak hanya cukup masuk kepada masjid, tidak hanya cukup dengan masuk kepada surga, tetapi membangunkan juga bangunan di surga baginya. Dan semakna dengan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Imam Ibnu Khuzaimah. Yang keduanya sanadnya bertumpu kepada Atha ibni Abi Rabah dari sahabat Jabir ibni Abdillah, yang maknanya hampir sama. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man bana masjidan lillahi ka mafhasil qitati, maka barang siapa yang dia itu membangun masjid di dunia, meskipun dia hanya membangun mampunya hanya sebesar rumah kucing,
au asgharu minha, atau lebih kecil darinya, hanya bisa menyumbang hanya beberapa batu bata saja, hanya bisa menyumbang untuk beberapa sak semen saja, ataupun keringat yang dikucurkan hanya mampu untuk melaksanakan gotong royong 1 hari 2 hari, maka barang siapa yang membangun masjid hanya sekecil dari rumah kucing, maksudnya hanya segini yang dia mampu untuk membangun masjid, atau lebih kecil dari itu, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah akan membangunkan baginya rumah, istana, villa di surga. Maka hadis ini mahaluh, hadis yang sahih, disahihkan oleh Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i di kitabnya Al-Jami'us Sahih. Maka ini adalah dari keutamaan di hari akhirah bagi mereka orang-orang yang membangun masjid, yang mana keutamaan yang paling agung di hari akhirat. Pertama, Allah memasukkan orang-orang yang membangun masjid ke dalam surga. Yang kedua, Allah menjadikan baginya rumah, villa, istana di surga, meskipun dia dulu hanya mampu dari keringatnya, dari dana yang dia berikan, seakan-akan membangun masjid kecil hanya seukuran rumah kucing, maka Allah akan membalasnya di hari akhirah dengan bangunan di dalam surga. Astagfirullah wa atubu ilaih, fastaghfiruh, innallaha ghafur. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Maka setelah kita mengetahui keutamaan pembangunan masjid wa ta'miruha dan menghidupkannya, maka dari keutamaan al-akhirah telah kami sebutkan, dan di sana masih banyak keutamaan-keutamaan di dunia. Maka dari keutamaan di dunia yang Allah berikan kepada mereka orang-orang yang membangun masjid dan menghidupkannya dengan sholat berjamaah, dengan menghidupkan kajian-kajian di dalamnya dan membersihkannya, maka pertama dari keutamaan di dunia, dia akan mendapatkan pahala yang besar. Karena berapa dari manusia yang mendapatkan pahala dikarenakan dibangunnya masjid yang ada di sekitar rumahnya. Di mana datang hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Sa'idin Al-Khudri, a'damu ajron aba'adun nas baitan minal masjid likasrotil mamsyah, likasroti mamsyah, wa a'damu ajron rajulun yang tadiru al-imam hatta yusalli ma'ah fil masjid. Maka di dalam hadis ini menjadi pendalilan, dikarenakan ada masjid yang dibangun di sekitar ekosistem kaum muslimin, sehingga diadakan sholat berjamaah dan diadakan sholat Jum'ah, maka yang tadinya rumah-rumah yang biasa dan yang tadinya manusia-manusia yang tidak mempunyai masjid, kemudian dibangun di sekitarnya masjid, menjadi penyebab pahala yang besar. Maka disebutkan di hadis ini, orang yang paling banyak pahalanya adalah orang yang paling jauh jaraknya ke masjid untuk sholat berjamaah, dikarenakan kasratul mamsyah, banyaknya dari langkah-langkah dari orang-orang yang hanya sekedar tinggal di sebelah masjid. Maka dikarenakan dibangunnya masjid di sekitar rumah tersebut,
jadilah bagi dia sumber pahala. Dan selain itu disebutkan, dan sebesar-besarnya pahala bagi kaum muslimin, di mana mereka melaksanakan sholat setelah mendengar adzan dan menunggu imam untuk datang sholat dan sholat bersama imam, maka dia menunggu dari sholat-sholat 5 waktu pahala yang sangat besar. Maka seseorang yang hidup di kalangan kaum muslimin yang tadinya tidak ada masjid, tidak mendapatkan pahala-pahala seperti ini, kemudian dibangunlah masjid, maka karena dibangunnya masjid dan karena juga dihidupkannya sholat berjamaah dan sholat Jum'ah dan kajian-kajian di masjid, maka jadilah pahala-pahala yang besar bagi orang-orang yang hidup di sekitar masjid. Maka kita bersyukur kepada Allah. Allah memberikan masjid di kalangan kita. Bukan ada masjid kemudian dijauhkan hatinya dari masjid, padahal masjid ada di sekitarnya. Maka keutamaan yang kedua, bahwa dengan adanya masjid ini, penyebab dari kaum muslimin yang ada di sekitarnya diangkat derajatnya oleh Allah di dunia menjadi mulia, menjadi baik akhlaknya, mendapatkan hidayah dan jaya raya di dunia dengan mendapatkan rizki yang melimpah dan nama yang harum. Dan yang kedua, diampuni dosa-dosanya. Karena apa? Karena dibangun masjid di sekitarnya dan dia menghidupkan masjid. Seperti di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah, "Idza tawadda'a ahadukum fa ahsanal wudu." Jika di antara kalian melaksanakan wudu di rumahnya dan dalam keadaan sebaik-baiknya wudu, summa kharaja ilal masjid walam yakhruj illa lissalah, kemudian dia keluar setelah wudu ke masjid bukan tujuannya apa-apa kecuali sholat, baik sholat Jum'ah seperti sekarang, baik sholat 5 waktu, maka masjid untuk sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu bagi laki-laki di masjid, bukan di rumah. Maka di sini disebutkan, walam yakhtu khutwatan, tidak ada satu langkah ke masjid kecuali rafa'allahu biha darajah wa hutta anhu sayyi'ah wa yughfaru lahu as-sayyi'ah, maka tidaklah langkah-langkah kecuali satu langkah mengangkat derajatnya, satu langkah yang kedua diampuni dosa-dosanya, satu langkah yang ketiga diangkat derajatnya, satu langkah yang keempat diampuni dosa-dosanya, terus seperti itu sampai dia kepada masjid. Maka berapa banyak pahala kepada orang yang membangun masjid dan menghidupkan masjid dengan sholat berjamaah, sehingga manusia-manusia yang datang di antara kita yang tidak mempunyai masjid kemudian bergabung dengan kita dan melaksanakan sholat berjamaah dengan kita, maka berapa banyak pahala kepada kita yang membangun masjid, karena dengan dibangun masjid tersebut menjadi pahala bagi mereka orang-orang yang menghidupkan masjid dengan sholat berjamaah dan seterusnya. Dan juga dari keutamaan mereka orang-orang yang menghidupkan masjid dan juga membangun masjid adalah di saat dijadikan masjid selain daripada sholat berjamaah, juga kajian-kajian menuntut ilmu padanya, terutama setelah sholawat, sehingga orang melaksanakan sholat berjamaah sekaligus duduk untuk menuntut ilmu. Maka ini pun menjadikan orang-orang yang membangun masjid dan mentakmirkan masjid, menghidupkan masjid itu pahala yang besar. Karena orang-orang berapa dari mereka setelah melaksanakan sholat dan duduk belajar mendapatkan 4 perkara yang kaum muslimin
tidak mendapatkannya kecuali mereka yang duduk menuntut ilmu di masjid-masjid. Diriwayatkan oleh Muslim dari Abi Hurairah, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Ini poin pendalilannya, min buyutillah. Maka tidaklah seseorang muslim bersama muslim yang lain berkumpul di rumah-rumah Allah, di masjid, seperti kita berkumpul di sini di Masjid Imam Muqbil Al-Wadi'i. Maka tidaklah berkumpul manusia kecuali yatluna kitab Allah wa yatadarasuna bainahum, kecuali mereka membaca Al-Quran dan saling mempelajari Al-Quran dan sunnah-sunnah. Maka pelajaran yang ada di antara kita, ima pelajaran Al-Quran dari tajwid, dari qiraah asyarah, ataupun dari tafsir, ataupun dari fikih, yang semuanya kembali kepada hadis, ataupun kepada ilmu akidah, kembali kepada Al-Quran dan hadis. Semua kajian-kajian ilmu syar'i kembali kepada yatluna kitab Allah aw yatadarasuna bainahum. Maka di antara mereka mengajarkan Al-Quran dan sunnah, kecuali pasti mendapatkan 4 perkara. Apa itu? Nazalat alaihimus sakinah, Allah akan menurunkan ketenangan. Maka ketenangan yang didapatkan bagi mereka para orang-orang yang sholat di masjid dan duduk menuntut ilmu di masjid, tidak mendapatkan ketenangan apapun. Maka berapa dari orang-orang miliarder yang mendapatkan tender-tender satu hari mungkin 100 juta, 200 juta, sebulan 3 miliar, namun hatinya tidak tenang, karena yang diinginkan ketenangan bukan hanya mendapat uang, dan ketenangan tidak hanya menjadi popularitas. Maka seseorang terkenal, menjadi artis, menjadi super bintang, megastar dari lapangan sepak bola, ataupun dari artis dan yang lainnya, maka ketenaran, popularitas bukan penyebab juga menyebabkan ketentraman hati. Lalu apa ketentraman hati? Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Maka hanya dengan mengingat Allah dan mempelajari agama Allah dan melaksanakan salat berjamaah dan takwa-takwa kepada Allah, itulah penenang dari jiwa. Maka di dalam hadis ini tadi, pertama, orang-orang yang duduk di masjid menuntut ilmu setelah salat berjamaah ataupun sebelum, maka pertama Allah menurunkan ketentraman hati. Maka jika ingin kita hidup di dunia hati kita tentram, maka tuntutlah ilmu, datang kepada majelis ilmu. Kedua, wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah menurunkan rahmatnya. Maka apa maknanya? Allah merahmati kaum muslimin yang hadir di majelis dzikir. Maka jika ada kaum muslimin yang sakit menahun, sakit yang sangat sakit, diberikan kemudahan menuntut ilmu, bisa jadi Allah hilangkan dengan mudah. Dan ada kaum muslimin yang ditimpa dengan kefakiran, banyak hutang, makan susah, minum susah, tidak mempunyai rumah, datanglah menuntut ilmu. Allah memberikan rahmah, diberikan pintu rizki dari berbagai tempat yang dia tidak kirakan. Dan yang ketiga, hafathumul malaikah, para malaikat melindungi dengan sayap-sayap mereka selama mereka duduk di masjid. Dan yang keempat, wa dzakarahumullahu fiman indah, Allah akan menyebutkan nama-namanya di antara mereka para malaikat-malaikat di langit. Maka ini menunjukkan bahwa Allah akan terus mengingatnya. Selama mereka mengingat Allah di majelis ilmu, maka Allah akan mengingatnya di atas langit. Mengingat dengan siapa? Allah menyebutnya dengan para malaikat di langit. Dan gambarannya seperti hadis yang lain, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari an Abi Hurairah. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Innallaha idza ahabba fulanan yunadi Jibril, faqala ya Jibril, inni uhibbu fulanan fa ahibbuh,
fa'ahibhu. Faqala Jibril li ahli sama, innallaha wa Jibril yuhibbu fulanan fa'ahibbuh fayuhibbuhu ahlus sama ba'da ma ahabba Jibril. Thumma ba'da dalik ju'ilal qabul fil ard. Ju'ilal qabul fil ard. Maka gambarannya di hadis tadi yang keempat, bahwa Allah akan selalu mengingat orang-orang yang hadir di majelisnya. Diterangkan di dalam hadis yang lain, jika Allah mencintai seseorang karena seseorang itu terus menuntut ilmu atau menjadi pengajar, karena di majelis ada yang mengajar dan ada yang menuntut ilmu, maka Allah akan mencintainya. Apa yang dilakukan oleh Allah seperti hadis Muslim tadi, Allah selalu mengingatnya. Allah akan menyebutkan namanya di langit seperti hadis ini. Jika Allah mencintai seseorang karena dia duduk di majelis ilmu, baik mengajar ataupun belajar, Allah berkata kepada Jibril, wahai Jibril, aku mencintai orang ini karena dia banyak duduk di majelis ilmu. Apa kata Allah? Cintai dia wahai Jibril. Jibril langsung taat, mencintai dia. Dia dicintai oleh Allah dan Jibril. Kemudian tidak cukup dengan itu, Jibril mengumumkan dan memproklamirkan kepada seluruh penduduk ahli sama, malaikat-malaikat di langit. Dikatakan bahwa Jibril dan Allah mencintai si fulan yang selalu berada di majelis ilmu. Allah selalu mengingatnya. Maka cintailah dia. Dicintailah oleh seluruh penduduk langit. Maka Allah dan Jibril dan malaikat di langit mencintai orang ini. Lalu setelah itu apa? Akan dicintai oleh penduduk bumi. Maka di hadis disebutkan faju'ilal qabul fil ard. Maka Allah menjadikan di muka bumi ini orang-orang mencintai para penuntut ilmu, orang-orang mencintai para dai, orang-orang mencintai kepada ustadz yang mengajak kepada kebaikan. Tidak ada yang membencinya, karena Allah menjadikan al-qabul fil ard, kecuali yang membencinya mereka orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya. Maka inilah dari keutamaan takmirul masjid. Maka kita beralih kepada, kalau tadi keutamaan di dunia dan di khutbah yang pertama keutamaan di hari akhirat dimasukkan kepada surga, maka sekarang keutamaan yang terakhir antara dunia dengan surga, antara dunia dengan akhirah apa? Di alamil barzakh. Maka apa itu alamul barzakh? Alam antara dunia sebelum masuk kepada surga atau neraka. Maka seseorang yang meninggalkan dunia ini, dia hidup di antara dua tempat. Selesai dari dunia dan akhirat belum dibangun, belum ada surga dan neraka, maka hidup di alamil barzakh. Maka apa itu alamul barzakh? Alam di antara dua tempat. Sesuai dengan ucapan Allah di Al-Quran, bainahuma barzakhun la yabghiyan, bahwa di antara air laut yang asin dengan air dari muara yang besar, dari sungai-sungai yang berkumpul di muara, ada penjeda. Itu dinamakan barzakh. Penjeda antara laut asin dengan laut yang tawar. Karena jika tidak ada penjeda, tekanan air laut akan masuk kepada muara dan masuk kepada sungai, maka akan hancur ekosistem kehidupan ikan-ikan, buaya, dan apa saja yang ada di sungai, karena air laut akan masuk, air samudra akan menekan. Maka Allah jadikan hajizun, penjeda, seperti di dalam surat Ar-Rahman ini. Dan begitu pun alamul barzakh adalah alam penjeda. Seseorang telah keluar darinya dengan meninggal, maka dia tinggal di alamil barzakh dengan badannya di kuburannya. Maka di sini pun ada keutamaan bagi mereka orang-orang yang menghidupkan masjid, takmirul masajid, dan mereka yang membangun masjid juga tentunya. Apa itu? Pahala-pahala mereka akan terus mengalir, dikarenakan dari
shadaqatun jariyatun, dia membangun masjid. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah, inna ibna Adam au innal insan idza matal insan in qata'a amalahu illa bi ihda thalath, bi amalin jariyatin au waladin soleh yad'ulah au ilmin yuntafa'u bihi. Maka 3 perkara seseorang yang meninggal itu akan terputus amalannya dengan amalan dunianya, sehingga orang yang meninggalkan dunia ini tidak bisa sholat lagi dan dihitung pahalanya, tidak bisa lagi melaksanakan puasa dan dihitung pahalanya, kecuali 3 perkara. Pertama, shadaqatun jariyatun, dan ini poin pendalilannya. Bagi mereka orang-orang yang membangun masjid, baik membangun dengan dananya, baik membangun dengan infaknya, baik membangun dengan keringatnya, baik membangun dengan gotong royong, maka dia akan mendapatkan pahala yang mengalir selama masjid itu berdiri dan dilaksanakan sholat padanya dan kajian-kajian padanya, takmirul masjid. Maka dia akan terus mendapatkan pahala padahal dia telah meninggal bahkan puluhan dan ratusan tahun selama masjid itu tetap dihidupkan. Dan yang kedua, seorang yang alim yang mengajarkan ilmunya dan diamalkan oleh murid-muridnya dan setelahnya next generation. Dan yang ketiga, doa dari anak yang soleh. Maka hadis ini jelas pendalilannya di hari akhirat. Dan begitu pun datang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah yang semakna dengan ini, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari jalan Marzuq, dari Az-Zuhri, dari Abi Abdillah Al-Aghar, dari Abi Hurairah. Maka di sini Marzuq dalam keadaan saduq hasanul hadis, maka hadis ini hasan, dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, fa inna mimma yantafi'u bihi al-abd min amalihi as-salih wa huwa ba'da mautihi. Maka dari amalan-amalan yang terus mengalir dari seorang hamba padahal dia telah meninggal dan mengamal, dan amalannya mengalir terus kepada alamil barzah, kuburannya, adalah waladun soleh tarokahu wa mushafan warasahu wa ilman nasyarahu wa masjidan banahu. Maka di hadis ini lafadznya bahwa di sana ada amalan-amalan yang terus mengalir, bahwa dia telah meninggal dari dunia namun amalannya masuk kepada amalannya padahal dia telah terputus dari dunia. Apa itu? Pertama, orang yang mengajari kepada kebaikan dan orang-orang setelahnya melaksanakannya. Dan yang kedua, orang-orang yang menyebarkan mushaf, kemudian orang-orang yang setelahnya membacanya seperti yang ada di masjid-masjid. Kemudian seseorang yang mempunyai anak yang soleh mendoakannya. Dan yang terakhir, ini poin pendalilannya, wa masjidan banahu, dan masjid yang dia bangun selama masjid itu masih tetap dilaksanakan padanya sholat berjamaah dan pelajaran-pelajaran ilmu asy'ari, atau dengan istilah wa ta'miruha, dihidupkan masjid itu, maka orang ini akan tetap mendapatkan pahala. Maka dari keutamaan-keutamaan yang kami berikan, barakallahu fikum, kami mengingatkan bahwa di Ma'had Muqbil Al-Wadi'i kita sekarang membangun Masjid Nisa. Maka kesempatan emas bagi orang-orang yang telah mendengar keutamaan membangun masjid. Dan pembangunan masjid di sini tentunya akan dijadikan takmiruha, akan dihidupkan dengan sholat berjamaah nisa di belakang kita. Dan juga mereka akan melaksanakan, menghidupkan kajian-kajian setiap pagi dan setiap malam bersama kita. Maka di sini anjuran yang sangat baik bagi kita untuk ikut berta'awun
sesuai ucapan Allah Jalla wa Ala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan begitupun kebetulan mungkin mulai dari esok hari kita akan masuk kepada awal pertama dari hari 10 hari Dzulhijjah, yang mana awal 10 Dzulhijjah yang akan kita datangi mungkin esok hari, amal-amal padanya sangat dicintai oleh Allah dan sangat agung pahalanya. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abi Hurairah dan diriwayatkan oleh Imam Abi Daud, dan lafaz yang akan saya bacakan lebih jelas diriwayatkan oleh Imam Abi Daud yang sanadnya sahih. Ma min ayyamin al-amalu salih ahab ilallah min ghairiha illa min ayyamil ashr. Maka tidak ada dari hari-hari yang mana pada hari-hari itu semua amal-amal soleh di siangnya sangat dicintai oleh Allah kecuali 10 awal dari Dzulhijjah. Maka mungkin mulai dari besok setelah isbat hilal pada hari ini dilakukan oleh pemerintah kita, misalnya besok awal dari Dzulhijjah, maka alhamdulillah mulai dari besok di pondok kini kita berpuasa bersama. Dan kita terus melaksanakan kajian-kajian di pekan ini. Bahkan bisa ditambah terus kajian waktu duha selama siang hari. Dan begitupun alhamdulillah kita merencanakan goro membangun Masjid Nisa di hari Ahad. Dan semoga Allah menjadikan pahala yang besar bagi kita. Maka cukuplah dengan ucapan Allah, in tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Maka Allah telah berjanji, barang siapa yang menolong agama Allah, Allah pasti menolongnya dan menjayakan posisinya di dunia. Maka barang siapa yang ingin jaya raya, kaya raya, mudah, apa? Bantulah dakwah. Bantulah Allah, maknanya membantu dakwah kepada Allah dengan membangun masjid, dengan membantu dakwah, dengan membantu menghidupkan takmirul masjid, dengan kajian-kajian dan yang lainnya. Maka Allah akan menjayakan orang-orang yang membantu Allah. Dan ini janji Allah. As'alullahal karim Rabbal arsyil azim an yahfadha biladana Indonesia wa biladal Yaman wa Filistin wa saira biladil muslimin, wa an yahfadha wulata umurina wa an yursyidahum ila tariqil haq. Maka kita mendoakan agar Allah selalu menjaga negara NKRI tercinta ini dari fitnah yang besar dan yang kecil. Dan juga kita berdoa kepada Allah agar Allah memberikan selalu petunjuk kepada pemimpin-pemimpin negeri kita, dari Pak Jokowi dan wakilnya dan para staf kementeriannya, dan juga mereka yang duduk di MPR, DPR pusat ataupun cabang provinsi. Maka kita doakan agar Allah selalu menjaga mereka dan Allah selalu membimbing mereka kepada jalan yang hak. Karena jika mereka dibimbing oleh Allah, maka keputusan dari konstitusi, dari undang-undang yang mereka perbuat adalah perkara-perkara yang selalu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Sehingga kita rakyat jelata yang kita diperintah untuk taat kepada pemimpin, seperti ucapan Allah, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah dan kepada Rasul dan kepada pemimpin-pemimpin kalian. Maka kita taat kepada pemimpin kita yang taat kepada Allah. Maka kita rakyat jelata taat kepada pemimpin, dan pemimpin taat kepada Allah. Akan jadi Indonesia negeri aman sentosa, gemah ripah loh jinawi. Dan yang terakhir kita berdoa, Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiban. Dan kita berdoa juga untuk menyambut hari yang 10 awal Dzulhijjah yang mulia ini. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kita meminta kepada Allah agar Allah mudahkan kita untuk selalu berzikir kepadanya, selalu bersyukur kepadanya, dan selalu dimudahkan untuk melaksanakan ibadah-ibadah di 10 awal Dzulhijjah kepadanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirah. Sallu fini alikum khaliful yahud. Salatlah dengan sandal kalian menyelisihi Yahudi.
Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرِ فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرِ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَىٰ ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم. الله أكبر. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka haditsul ghashiyah wujuhu yawma idin khashi'ah 'amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min 'ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dhari' la yusminu wa la yughni min ju'. Wujuhun yawma idin na'imah lisa'iha radiyah fi jannatin 'aliyah fiha 'ainun jariyah fiha sururun marfu'ah wa akwabun mawdu'ah wa namariqu masfufah wa zarabiyyu mabthuthah. Afala yanzuruna ila libili kaifa khuliqat wa ila samai kaifa rufi'at wa ila aljibali kaifa nusibat wa ila al-ardi kaifa sutihat fadhakkir innama anta mudhakkir lasta alaihim bimusaytirin illa man tawalla wa kafar fayu'adzibuhu Allahul 'adzabal akbar
Inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum.